Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Rajaya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas C semester 2 dengan NIM 1239220101. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang UTS Ekonomi Makro yang diberikan kepada Ibu Anissa Nursalam. Langsung saja ke jawaban nomor 1, yaitu perbandingan pandangan klasik dan Keynes dalam perekonomian menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap peran pasar dan intervensi pemerintah. Yang pertama yaitu kita bahas dengan pandangan klasik. Pandangan klasik itu percaya pada mekanisme pasar yang bekerja sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Terus juga menekankan pada kebebasan ekonomi dan teori bahwa pasar akan mencapai keseimbangan sendiri. Terus juga kurva penawaran dan pemerintah menentukan harga dan kuantitas barang. Terus yang kedua ada pandangan Keynes. Pandangan Keynes ini juga percaya bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan sendiri, terutama dalam situasi resesi. Terus pandangan Keynes juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Terus juga pandangan Keynes juga menentukan kurva penawaran dan permintaan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, jawaban yang kedua yaitu sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka menggambarkan hubungan antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan dunia luar dalam suatu perekonomian. Yang pertama, pendapatan rumah tangga. Ini digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan pajak. 3. Konsumsi mempengaruhi pemerintah, barang, dan jasa di pasar. Terus pendapatan yang kedua yaitu tabungan akan menjadi investasi yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. 5. Permintaan mempengaruhi aliran pendapatan melalui pengeluaran dan penerimaan pajak. Terus yang ketiga yaitu perekonomian. Perekonomian terbuka juga melibatkan perdagangan internasional yang mempengaruhi ekspor dan impor. Terus yang keempat, ekspor dan impor akan mempengaruhi tingkatan pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Lanjut ke soal nomor 3. Jawaban soal ketiga. Tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan dengan pendekatan pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran adalah $900. Jadi substitusi fungsi konsumsi dan investasi ke dalam pendekatan pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah 1. Substitusi fungsi konsumsi dan investasi ke dalam persamaan di atas. Y sama dengan 120 ditambah 0,70 Y tambah 150. Atur ulang persamaan di atas. Y sama dengan 120 tambah 0,70 Y tambah 150. Terus kita gabungkan koefisien Y sama dengan 120 tambah 0,70 Y tambah 150. Terus kita hitung pendapatan nasional. Y sama dengan 270 tambah 0,70 Y. Terus kita pindahkan 0,70 Y ke sebelah kiri. Y min 0,70 Y sama dengan 270. Kita hitung Y 0, jadi 0,30 Y sama dengan 270. Bagi kedua sisi dengan 0,30 dibagi Y sama dengan 900. Jadi jawaban nomor 3 yaitu 900. Lanjut ke soal keempat. Baiklah, jawaban nomor 4 yaitu pendapatan nasional Y sama dengan 200 ditambah 0,75 Y ditambah 300 ditambah 500. Jadi Y sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. 0,25 Y sama dengan 100.
Y sama dengan 400. Anggaran belanja pemerintah G dikurang T sama dengan 500 dikurang 0,2 400 sama dengan 500 kurang 800 sama dengan min 300. Karena anggaran belanja pemerintah negatif min 300, maka terdapat defisit dalam perekonomian. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 4.000. Untuk anggaran belanja pemerintah, total pengeluaran pemerintah adalah 500 dengan pendapatan nasional sebesar 400. Maka terdapat surplus anggaran belanja pemerintah. Yang pertama, hitung pendapatan nasional Y dengan menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G. Terus substitusi fungsi konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah ke dalam rumus Y. Jadi Y sama dengan 200 tambah 0,75 YD ditambah 300 ditambah 500. Y sama dengan 1000 ditambah 0,75 YD. Terus 0,25 Y sama dengan 1000. Y sama dengan 4000. Jadi total terakhir dari jawaban nomor 4 yaitu Y sama dengan 4000. Baik, lanjut ke jawaban nomor 5. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 1478,26. Impor adalah 221,74. Konsumsi rumah tangga adalah 15.508,70 dan tabungan rumah tangga adalah min 430,44. Yang pertama kita hitung substitusi nilai-nilai variabel ke dalam rumus keseimbangan perekonomian 4 sektor. Langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, yaitu Y sama dengan 400 tambah 0,75 Y ditambah 500 tambah 400 ditambah 400 dikurang 0,15 Y. Terus yang kedua kita gabungkan variabel Y pada sisi kiri dan konstanta pada sisi kanan. Y sama dengan 400 tambah 0,75 Y tambah 500 tambah 400 tambah 40 tambah 400 dikurang 0,15 Y. Terus yang ketiga, selanjutnya kita kelompokkan variabel Y pada satu sisi dan konstanta pada sisi lain. Jadi Y sama dengan 0,15 sama dengan 400 tambah 0,75 Y tambah 500 tambah 400 tambah 400. Terus yang keempat kita hitung nilai Y, yaitu 1,15 Y sama dengan 1700. Y sama dengan 1700 per 1,15. Y sama dengan 1478,26. Terus yang kelima kita hitung nilai impor M. M sama dengan 0,15 1478,26. M sama dengan 221,74. Terus yang keenam kita hitung nilai konsumsi C. C sama dengan 400 tambah 0,75 Y. C sama dengan 400 tambah 0,75 pagar 1478,26. C sama dengan 400 tambah 1108,70. C sama dengan 1508,70. Terus yang ketujuh hitunglah nilai tabungan S. S sama dengan
1478,26 dikurang 1508,70 dikurang 400. S sama dengan 1478,26 dikurang 1908,70. Jadi total terakhir S sama dengan min 430,44. Jadi itu total terakhirnya. Lanjut ke soal nomor 6. Baik, langsung saja ke jawaban nomor 6, yaitu untuk menulis artikel tugas individu mengenai permasalahan makroekonomi. Langkah-langkah yang dapat diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilihlah isu makroekonomi yang sedang relevan dan menarik perhatian, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau neraca perdagangan. Terus yang kedua, kumpulkan data terkait isu tersebut dari sumber yang terpercaya seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, atau lembaga riset ekonomi. Terus yang ketiga, kita analisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan alat analisis ekonomi seperti grafik, tabel, atau kurva. Misalnya jika isu yang dipilih adalah inflasi, buatlah kurva tingkat inflasi selama beberapa tahun terakhir. Terus yang keempat, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi isu tersebut, seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, atau faktor internal ekonomi. Terus yang kelima, selanjutnya tawarkan solusi atau rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Misalnya, jika isu yang dipilih adalah pengangguran, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah pelatihan kerja, insentif bagi perusahaan untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja, atau kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi dan menyertakan data serta kurva yang relevan, artikel tugas individu mengenai permasalahan makroekonomi dapat menjadi lebih mendalam dan informatif. Kurang lebih penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.